Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Fakultas Teknik Elektronika Unisma akan menjelaskan pengertian dari motherboard dan bagian-bagiannya. Motherboard adalah papan sirkuit berupa PCB yang memiliki berbagai komponen elektronik yang saling terhubung, di mana cara kerjanya mengatur hal teknis seputar BIOS, chipset, RAM, VGA card, prosesor, dan additional card. Fungsi dari motherboard adalah menghubungkan seluruh komponen penyusun sebuah komputer. Artinya, motherboard di sini mengembangkan tugas untuk menghubungkan bahasa kode antar perangkat keras agar disinergikan menjadi sebuah aktivitas kerja perangkat komputer. Dilihat dari pengertian motherboard dan fungsinya, maka tak salah bila motherboard disebut sebagai perangkat keras yang paling utama dalam sebuah komputer. Ya, sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian pada motherboard komputer. Dilihat dari gambar, terdapat 13 komponen yang nantinya saya akan jelaskan satu persatu menggunakan gambar. 1. Soket prosesor, tempat atau dudukan untuk menyimpan prosesor. Penting untuk diperhatikan dalam pemasangan prosesor, harus hati-hati agar pin tidak ada yang bengkok apalagi sampai patah, karena terdapat ratusan pin dalam satu prosesor. Setelah dirasa sudah masuk atau pas, tarik tuas kecil di sebelahnya yang memiliki fungsi sebagai pengunci. Tip memasang prosesor, lihat pada setiap ujung prosesor. Biasanya terdapat satu tanda seperti tanda panah, lalu cocokkan tanda tersebut dengan tanda yang ada di motherboard. 2, 4 atau 8 pin power processor. Bagian motherboard ini berfungsi menyalurkan daya pada prosesor. Penggunaan 4 atau 8 pin tergantung dari jenis motherboardnya dan daya yang dibutuhkan prosesor. 4 pin sama dengan 95 watt dan 8 pin sama dengan 125 watt. 3. CPU fan connection atau kipas heatsink prosesor. Port 1 ini berperan menghidupkan kipas pendingin prosesor, sehingga prosesor memiliki temperatur yang stabil saat dijalankan. 4. Slot RAM, bagian motherboard untuk meletakkan RAM. Terdapat beberapa jenis slot RAM, diantaranya SD RAM, DDR, DDR2, dan slot DDR3. Kapasitasnya pun berbeda-beda. Ada yang 8 GB, 16 GB, 32 GB, tergantung dari kebutuhan atau motherboard itu sendiri. 5. Disebut juga sebagai konektor ID atau konektor PATA. ID adalah kependekan dari Integrated Device Electronic. Perangkat yang mendukung perangkat ID adalah hard disk, CD, atau DVD drive. 6 adalah 24 pin power connector. Fungsinya sebagai port untuk menyalurkan listrik dari power supply ke seluruh bagian motherboard. 8. Sistem panel konektor. Pada bagian-bagian konektor ini akan disambungkan pada bagian casing seperti tombol power, restart, lampu power, serta lampu hard disk. 9. Serial port connection, tempat atau dudukan pin untuk port USB pada casing, seperti kabel port USB yang berada dalam satu paket di dalam casing. 9. Serial port connection, tempat atau dudukan pin untuk port USB pada casing, seperti kabel port USB yang berada dalam satu paket di dalam casing. 10. Port PCI Express, biasanya digunakan sebagai penambah port USB atau komponen tambahan lainnya. 11. Slot PCI. Slot ini merupakan slot tambahan atau eksternal pada komputer. Bila komputer Anda ingin di-upgrade atau ditambahkan fungsi-fungsinya, Anda tinggal menambahkan peralatan-peralatan yang Anda butuhkan di expansion card ini, seperti LAN card, sound card, TV tuner, video receiver, joystick, dan lain-lain.
12 slot VGA atau slot AGP Accelerated Graphic Port digunakan untuk meletakkan atau memasang VGA card atau kartu grafis yang ditujukan untuk game 3D atau membuat desain. Letaknya selalu di samping slot PCI. Bagian motherboard ini yang harus diperhatikan apabila Anda seorang gamers atau desainer. Yang terakhir 13, baterai CMOS berfungsi sebagai penyimpan pengaturan data dan waktu. Ketika komputer dimatikan, maka komputer berhenti menyediakan pasokan daya listrik ke motherboard. Ketika komputer dihidupkan kembali, sistem ini masih berada di dalam waktu yang tepat. Sirkuit elektronik disebut CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor, kadang-kadang disebut BioCMOS. Menyimpan beberapa sistem informasi seperti waktu, sistem tanggal, dan beberapa sistem pengaturan penting. Itu sebabnya tanggal pada komputer selalu tepat sesuai dengan settingan, walaupun komputer Anda dimatiin. Agar dapat menyimpan tanggal dan waktu secara informasi perangkat keras yang terpasang, maka motherboard memerlukan baterai CMOS yang diletakkan di bagian motherboard. Baterai ini ukurannya sama dengan baterai jam yang berukuran besar. Berikut penjelasan saya tadi tentang pengertian dan bagian-bagian motherboard. Semoga yang saya sampaikan menjadi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.